Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur kabeh, kali ini kita akan melajari silsilah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Sementara gelar Sunan Muria itu berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Berbeda dengan para wali penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan juga Banten. Nah, kisah hidup dan asal-usul serta nasabnya Mbah Sunan Muria ini lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah Wali Songo lainnya yang berbeda satu dengan yang lainnya, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam Sekitar Wali Songo dan juga A.M. Nur Cahyo dalam cerita Sekitar Wali Songo, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah putri Maulana Ishak. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Beliau memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, yaitu adik kandung Ja'far Shodiq atau dikenal dengan Sunan Kudus, putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi yang kedua, yang berdasar naskah Pustaka Darah Agung yang disusun Raden Darmawasito dan diringkas oleh R. Muhammad Yahya Mertowinoto, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Ngudung. Di sini disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra. Yang pertama adalah Raden Umar Said, yang kedua Sunan Giri III, yang ketiga Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan yang keempat Sunan Giri II. Nah, jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Sarifah istri Sunan Ngudung adalah adik Sunan Kalijaga. Lalu versi manakah yang lebih kuat? Apakah versi pertama ataukah versi yang kedua? Menurut Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo, bahwa versi pertama lebih kuat karena didukung oleh data historis dibanding dengan versi yang kedua. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria misalnya, diketahui bahwa salah seorang putranya yang bernama Pangeran Santri dikenal dengan gelar Sunan Adilangu, dan Adilangu adalah kediaman Sunan Kalijaga. Selain itu, menurut sumber silsilah yang diperoleh dari pihak Sunan Muria maupun dari pihak Sunan Kalijaga, diperoleh urut-urutan dari nama-nama keturunan Sunan Muria yang sama seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Rekso Kusumo atau Pangeran Ageng, Pangeran Wongso Kusumo atau Sedo Kambang, Pangeran Joyo Kusumo alias Harto Kusumo yang berputra 3 orang. Sementara dalam silsilah Sunan Ngudung tidak ditemukan urut-urutan nama keturunan Sunan Muria yang sama sebagaimana silsilah dari
Sunan Kalijaga. Selanjutnya, dari cerita-cerita legenda yang dituturkan oleh masyarakat sekitar Gunung Muria, juga terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami ilmu. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemedi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikian pula dengan Mbah Sunan Muria, dikisahkan ini telah melakukan topongeli, yaitu bersemadi dengan menghanyutkan diri di sungai. Kisah topongeli yang dilakukan Sunan Muria ini mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, dalam melakukan dakwah, Sunan Muria juga melakukan pendekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Misalnya, tradisi banjaan dengan tumpeng yang biasa dipersembahkan ke tempat-tempat angker ini diubah menjadi kenduri oleh Mbah Sunan Muria, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan misalnya, Sunan Muria lebih suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan dari Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasodo, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang inilah Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang banyak hal dalam kaitannya dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktek-praktek keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwono, bahkan sekitar Kudus. Kalau kita lihat dari data historis dan juga legenda-legenda atau cerita-cerita lisan yang dituturkan oleh masyarakat sekitar Gunung Muria yang sudah ditulis di banyak buku, menguatkan versi yang pertama tentang asal-usul Sunan Muria, bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Demikianlah bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga ayahnya, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria juga dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Kepada Mbah Sunan Kalijaga dan juga Mbah Sunan Muria, lahumal Fatihah. Sedulur-sedulur, demikian tadi sekelumit tentang silsilah Mbah Sunan Muria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam
Nusantara NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.